Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat hari ini menggelar sidang vonis kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Salah satu terdakwa utama, Kerry Adrianto, menghadapi tuntutan 18 tahun penjara. Usai dilanda banjir selama 1 minggu lamanya, banjir di desa Karangligar berangsur surut. Sejumlah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing setelah kemarin sempat mengungsi selama 1 pekan. Segmen Mencari Hafiz kali ini menghadirkan sosok siswa kelas 3 SMP Tahfiz Quran asal Sumatera Barat, Ikram Afdal, yang telah dicita-citakan oleh orang tuanya yang menjadi Hafiz Quran sejak masih dalam kandungan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam Newsline. Kali ini bersama saya Jessica Wulandari. Dan saya Gemma Tanya. Pemirsa, dalam Newsline kali ini pada bulan Ramadan kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik. Dan ada segmen khusus dalam Ramadan yaitu Mencari Hafiz. Langsung saja kita mulai, inilah program Newsline selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada hari ini menggelar sidang vonis kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Salah satu terdakwa utama, Kerry Adrianto, menghadapi tuntutan 18 tahun penjara atas dugaan kerugian negara yang mencapai belasan triliun rupiah. Terdakwa Kerry Adrianto dijadwalkan mendengarkan putusan Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menyebut Kerry sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat dari perusahaan terminal minyak yang menjalin kontrak dengan pihak terkait. Kerry didakwa memperkaya diri sendiri dan pihak lain melalui pengaturan kontrak impor serta sewa fasilitas yang dinilai merugikan keuangan negara. Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum menuntut Kerry dengan pidana penjara selama 18 tahun serta denda 1 miliar rupiah. Tidak hanya itu, jaksa juga menuntut pembayaran uang pengganti kerugian negara dengan nilai fantastis yakni 13,4 triliun rupiah. Namun dalam nota pembelaannya, Kerry secara tegas membantah telah memberikan perintah maupun intervensi dalam pengaturan kontrak sebagaimana didakwakan. Sidang putusan hari ini tidak hanya ditujukan bagi Kerry Adrianto, melainkan juga bagi 8 terdakwa lainnya yang terjerat dalam perkara yang sama. Putusan ini menjadi sorotan publik mengingat besar nilai kerugian negara dalam skandal tata kelola minyak mentah tersebut. Ini bisa dinikmati kalau tidak ada operasi. Bagaimana caranya agar operasi bisa berjalan lancar? Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU dengan keluarga anak buah kapal ABK asal Batam, Fandi Ramadan, bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Agenda rapat difokuskan pada penanganan kasus hukum yang menjerat Fandi dengan hukuman pidana mati. RDPU menjadi forum bagi keluarga untuk menyampaikan langsung keberatan atas proses hukum yang dinilai belum memberikan rasa keadilan. Sejumlah anggota Dewan menyoroti aspek perlindungan warga negara Indonesia, khususnya pekerja migran sektor kelautan yang kerap menghadapi resiko hukum di luar yurisdiksi nasional. Hotman Paris dalam paparannya menegaskan, terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses peradilan yang dijalani oleh kliennya. Ia meminta negara hadir secara maksimal baik melalui jalur diplomasi ataupun pendampingan hukum lanjutan untuk memastikan seluruh hak hukum Fandi terpenuhi. Fakta di BAP maupun fakta persidangan mengenai saudara Fandi, jelas-jelas dia baru kerja 3 hari. Yang kedua, di BAP maupun di persidangan diakui oleh para saksi bahwa Fandi itu bolak-balik nanya, itu apa isinya kardus itu, ya, bolak-balik sampai dia tanya ke kapten, tanya juga ke wakilnya Pak Tambunan, ya. Dan itu sudah merupakan bukti bahwa dia tidak tahu. Padahal, dan tidak ada saksi satupun yang mengatakan bahwa dia tahu. Tidak ada saksi manapun yang mengatakan dia tahu. Sama juga dengan Raditya. Tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia melakukan pembunuhan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau kesiapan hunian sementara atau Huntara di Desa Rumuh Rayek, Aceh Utara. Targetnya seluruh unit modular ini rampung dan siap huni sebelum Lebaran tahun ini.
Di lahan seluas 1.400 meter persegi, Kementerian PU mempercepat pembangunan 44 blok Huntara. Khusus di Kecamatan Langkahan, 5 blok berkapasitas 60 KK telah selesai dan mulai dihuni. Bangunan menggunakan sistem modular rangka baja ringan, tiap unit dilengkapi insulated panel, ventilasi, hingga ex-house fan untuk kenyamanan warga. Kawasan ini juga didukung fasilitas komunal seperti dapur bersama listrik dan sanitasi air bersih. Berkat koordinasi cepat dengan BNPB dan Pemda, data penghuni telah sinkron sehingga masyarakat dapat langsung masuk tanpa hambatan administrasi. Pemerintah juga memastikan warga terdampak segera memperoleh hunian yang aman dan layak. Langsung ini kebetulan karena kan pengungsinya di sekitar sini, jadi begitu saya langsung mereka masuk. Kebetulan BNPB dan Bupati dan Kecik koordinasinya cepat sehingga begitu kita selesai langsung bisa satu kamar, satu rumah per rumah ini sudah tahu siapa calon penghuninya. Jadi sementara waktu 9 tambah 5 44 blok total. 44 blok per detik ini ya, 44 blok itu kita targetkan sebelum Lebaran selesai semua. Masyarakat sudah bisa. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melanjutkan rangkaian lawatan diplomatnya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kunjungan kenegaraan ini menjadi momentum untuk mempertegas kemitraan strategis dan memperluas jejaring investasi antara kedua negara. Kepala negara dijadwalkan bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, untuk membahas kesinambungan diplomasi aktif dan penguatan kerjasama strategis di kawasan Teluk. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo membawa misi diplomasi aktif, terutama dalam mempertegas posisi Indonesia sebagai mitra strategis Uni Emirat Arab di Asia Tenggara. Pembahasan akan mencakup sejumlah isu global, mulai dari ketahanan energi hingga sinergi investasi pada sektor infrastruktur dan teknologi masa depan. Kunjungan ini sekaligus menjadi bukti kesinambungan visi luar negeri Indonesia yang tetap mengedepankan kolaborasi global yang saling menguntungkan. Pertemuan ini diyakini akan mempercepat realisasi berbagai kesepakatan ekonomi yang telah direncanakan sebelumnya. Setelah pertemuan, kedua negara diharapkan akan menandatangani sejumlah nota kesepahaman yang akan menjadi landasan baru bagi kerjasama strategis Indonesia dan Uni Emirat Arab ke depannya. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Yordania Abdullah II di Amman dalam pertemuan bilateral yang menegaskan penguatan koordinasi kedua negara dalam berbagai aspek dan hal. Dan berikut laporan terkait kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Amman, Yordania oleh jurnalis Metro TV Bianca Sumedap. Presiden Prabowo Subianto sudah menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Amman, Yordania, di mana Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan secara langsung dengan Raja Yordania, King Abdullah II. Dan pemirsa, ada sejumlah poin-poin yang dibahas oleh keduanya, khususnya terkait dengan Palestina, di mana keduanya sepakat begitu membahas terkait dengan rekonstruksi atau pembangunan kembali untuk Palestina. Ini jadi hal yang dibahas, dan Presiden Prabowo Subianto juga menyebutkan bahwa two-state solution ini menjadi satu-satunya solusi yang harus ditegaskan, dan ini juga mendapat dukungan penuh dari Raja Yordania. Selain itu juga pemirsa, kalau kita lihat dari pertemuan dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Yordania, mengingat kedua negara ini tergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Oleh karena itu, topik bahasan terkait dengan rekonstruksi terhadap Gaza ini menjadi salah satu topik yang ditegaskan ataupun perlu penguatan lebih lanjut. Dan juga pemirsa, selain dari pembahasan terkait dengan Gaza, satu topik yang disebutkan ataupun yang disampaikan oleh Raja Yordania yakni terkait dengan menyebut bahwa Indonesia ini adalah political weight, di mana kekuatan ekonomi Indonesia ini dinilai penting, dan juga disebutkan khususnya begitu bahwa menunjukkan begitu bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dalam diplomasi Timur Tengah. Selain itu juga pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyebutkan ini ada penyampaian terkait dengan hal lainnya
khususnya terkait dengan kekhawatiran atas eskalasi di tepi barat yang dikhawatirkan ini akan mempengaruhi stabilitas begitu di kawasan Gaza. Ini juga jadi salah satu hal yang disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu juga tadi mengutip begitu melihat pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pembahasan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Yordania ini. Salah satu topik yang dibahas adalah terkait dengan kerjasama antara Indonesia dan juga Yordania. Karena kalau kita tarik pemirsa, hubungan antara Indonesia dan juga Yordania ini sudah berlangsung selama 75 tahun dan juga dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Yordania ini memiliki hubungan yang erat, dan juga Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebutkan bahwa Yordania ini adalah second home atau rumah kedua. Jadi memang ada sejumlah kerjasama yang perlu diperhitungkan dan perlu follow up. Ini juga menjadi salah satu pembahasan penting karena ada beberapa topik-topik yang dibahas. Ini khususnya dalam kerjasama dalam bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, dan sejumlah kerjasama di bidang-bidang lainnya. Ini yang menjadi pembahasan utama. Dan juga pemirsa, kalau kita lihat satu yang menarik begitu dalam pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Yordania dalam bulan suci Ramadan ini juga menarik begitu, bahwa ini bukan saja begitu berfokus terhadap isu politik, tetapi juga terhadap isu kemanusiaan, karena Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Yordania ini menegaskan kepedulian terhadap Gaza dan juga tepi barat. Ini menjadi fokus pembahasan dalam topik ataupun pertemuan keduanya yang berlangsung di Amman, Yordania. Dan itu dia pemirsa untuk poin-poin atau apa saja begitu yang sudah dibahas oleh kedua pemimpin negara ini. Dan saat ini pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tengah melanjutkan untuk kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi. Dan kita akan tunggu seperti apa hasilnya. Dari Amman, Yordania, Bianca Sumendap melaporkan untuk Metro TV. Pemirsa, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP Sudarto buka suara terkait kegaduhan pernyataan alumni LPDP yang viral di media sosial. Sudarto meminta maaf atas peristiwa yang terjadi dan mengingatkan kepada seluruh penerima beasiswa negara untuk menjaga moral dan etika. Melalui forum publik, Sudarto mengingatkan kepada seluruh penerima beasiswa negara, dana pendidikan yang didapatkan berasal dari pajak rakyat. Sudarto menegaskan kewajiban penerima beasiswa untuk menjaga nama baik bangsa dan juga mengabdi untuk kemajuan negara. Ia menyayangkan kejadian yang menyangkut alumni LPDP yang terjadi di sosial media. Dirut LPDP mengungkapkan akan menjadikan momen ini sebagai bentuk evaluasi dan memastikan seluruh peserta LPDP memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi. Polemik ini bermula dari pernyataan Dwi Saset Ningtyas yang mengunggah pernyataan kontroversial, "Cukup aku saja yang menjadi WNI, anak-anak saya jangan." Hal ini menuai respon kecaman publik sebab Dwi dianggap merendahkan martabat negara. Berupa pengembalian dana itu apakah ada masa tenggat ini waktu momentum bagi yang kami ya untuk memperbaiki syarat-syaratnya, termasuk juga ya apakah PK yang selama ini 1 minggu apakah kami akan perpanjang. Ini yang kelihatannya menjadi evaluasi kami. Tadi sampaikan saat ini sedang dalam persiapan lebih dari 5.000 sumber berangkat ini. Ini tentunya kami harus melihat trade off antara biaya dan juga, tetapi kami harus melihat juga bahwa sangat penting untuk membekalin teman-teman ini yang pintar-pintar ini terkait dengan rasa cinta tanah air. Kalau perlu waktu yang lebih lama, mungkin kami akan mempertimbangkan untuk waktu yang lebih lama tadi. Ya. Pemirsa, usai jeda, Newsline masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali di News. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan sejak dini hari, menyebabkan sejumlah kawasan pemukiman dan ruas jalan utama terendam banjir. Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa dan mengganggu aktivitas warga. Untuk informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, salah satu titik terparah terpantau di Jalan Letjen S. Parman di lingkungan Asrama Kepolisian Pinrang. Ruas jalan ini sempat ditutup karena tidak dapat dilalui kendaraan. Genangan juga masuk ke kawasan padat penduduk hingga merembes ke dalam rumah warga. Banjir juga mengendangi jalur ekonomi menuju Pasar Sentral Pinrang, di antaranya Jalan Andi Makassar dan Jalan Anggrek. Arus lalu lintas terpantau tersendat hingga sore hari. Warga menilai buruknya sistem drainase dan minimnya daerah resapan air menjadi penyebab utama banjir. Selokan alirannya kurang bagus, mungkin begitu. Harapan saya sama pemerintah itu untuk diperhatikan lingkungan bagian sini, terutama karena sudah lumayan lama sekali nih, sudah berapa tahun banjirnya terus begini. Jarang-jarang itu kalau hujan tidak naik banjir seperti ini. Pemirsa, buntut insiden siswa terseret banjir lahar dan penetapan zona merah baru, Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan rencana memaksa ratusan keluarga di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari direlokasi pada Rabu 25 Februari 2026. Sejak 4 bulan terakhir, warga Sumber Langsep kehilangan akses jalan dan jembatan setelah banjir lahar Gunung Semeru menerjang Sungai Kali Regoyo. Untuk beraktivitas, warga terpaksa menerobos derasnya arus sungai yang berisiko tinggi. Meski sebelumnya menolak dengan alasan jarak dan kehilangan mata pencaharian, sebanyak 16 keluarga kini menyetujui relokasi. Bupati menegaskan kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona merah harus dikosongkan. Warga yang menolak diminta menandatangani surat pernyataan tersebut. Isu zona merah kembali mengemuka setelah insiden siswa dan ayahnya terseret banjir lahar pada pekan ini. Jadi kan nggak mau, agak jauh kan, sementara penghasilan itu di Sumber Langsep gitu. Untuk kebun itu kan jauh kalau dari sana. Terus kalau lokasinya dekat gini gimana, mau nggak? Insya Allah kalau untuk yang 16 orang itu kan sudah tidak ada rumah kan. Itu insya Allah ya mau keselamatan nyawa itu yang kami atensi kami, termasuk anak-anak sekolah, bagaimana keberlangsungan pendidikannya gitu. Maka relokasi, oleh karena itu tadi udah kami serahkan bersama Forkopimda itu dana tunggu hunian selama 6 bulan ke depan. Yang direlokasi rencana 16 rumah yang terdampak langsung atau Sumber langsung semua, tidak ada pilihan. Jadi kalau tadi saya sampaikan, mereka yang tidak mau ya harus membuat berita acara atau pernyataan. Dan pemerintah sudah menyatakan sikap, tidak ada pilihan. Pilihannya hanya satu, relokasi. Pemirsa, fenomena tanah bergerak merusak 5 rumah warga di Rembang, Jawa Tengah. Pergerakan tanah yang terjadi sejak 1 bulan terakhir ini kian meluas akibat intensitas hujan yang tinggi yang melanda wilayah Rembang dalam seminggu terakhir. Fenomena tanah bergerak yang mulai terjadi sejak 1 bulan lalu hingga kini semakin meluas. Cuaca buruk dengan intensitas hujan tinggi memperparah pergerakan tanah di kawasan tersebut. Akibatnya 5 rumah warga mengalami kerusakan parah dan tidak lagi layak huni. Puing-puing bangunan terlihat terbawa longsor. Bahkan 2 rumah warga tampak miring hingga 45 derajat dan terancam roboh. Meski kondisi membahayakan, sebagian warga terdampak masih memilih bertahan dan belum mengungsi. Pemirsa, Nissan akan kembali usai jeda headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan inilah segmen berkas berita fakta dan kriminalitas. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri membongkar praktik penipuan daring bermodus SMS Blast e-tilang palsu. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap 5 tersangka yang berperan sebagai operator di Indonesia dan diketahui dikendalikan oleh warga negara China. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan melalui Kejaksaan Agung. Polisi menemukan 11 tautan phishing yang menyerupai situs resmi pembayaran e-tilang lengkap dengan atribut lembaga negara untuk mengelabui korban. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Himawan Bayu Aji menjelaskan 5 tersangka memiliki peran berbeda mulai dari operator SMS blasting, pengolah kartu SIM hingga penyedia SIM yang telah teregistrasi. Seluruh aktivitas dikendalikan jarak jauh oleh warga negara China melalui aplikasi Telegram dan sistem remote dari luar negeri. Pengungkapan kasus tindak pidana cyber modus SMS Blast ini yaitu dengan mengedepankan tautan link phishing yang palsu menggunakan modus e-tilang yang mencatut nama instansi pemerintah yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dapat kami sampaikan terkait dengan perbedaan e-tilang Polri dengan e-tilang Kejaksaan. Yang pertama, e-tilang Polri merupakan sistem pencatatan pelanggaran lalu lintas dan pembayaran titipan denda sebelum sidang di pengadilan. Ini titipan denda sidangnya ini berupa briva. Sedangkan e-tilang di Kejaksaan menangani pembayaran denda pelanggaran lalu lintas setelah adanya putusan sidang di pengadilan. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang atau PPA dan PPO Bareskrim Polri membongkar jaringan tindak pidana perdagangan orang dengan modus jual beli bayi lintas daerah. Praktik ilegal ini dilakukan melalui media sosial. Jaringan perdagangan bayi tersebut beroperasi di berbagai wilayah, mulai dari Jakarta hingga Papua, dan beroperasi sejak tahun 2024. Dalam kasus ini, sebanyak 12 orang ditetapkan sebagai tersangka, terdiri dari 8 orang perantara dan 4 orang dari orang tua kandung. Modus operasinya, para pelaku menawarkan bayi kepada calon mengadopsi melalui media sosial. Dari praktik jual beli bayi ini, para tersangka meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Dalam kasus ini, polisi menyita puluhan barang bukti berupa telepon genggam, kartu ATM, dan dokumen transaksi. 7 bayi berhasil diselamatkan dan kini menjalani asesmen oleh Kementerian Sosial. Kemudian bayi yang berhasil diselamatkan, sebagaimana tadi disampaikan Bapak Wakabareskrim, ada 7 orang bayi dan saat ini masih dalam proses asesmen oleh Kementerian Sosial. Kemudian tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perdagangan bayi yang kerap disamarkan sebagai proses adopsi atau pengangkatan anak, agar masyarakat tidak mudah percaya pada tawaran pengangkatan anak tanpa prosedur yang resmi. Kalau ada anak yang dalam proses ini terbawa dalam menjadi korban, tentunya Polri bekerjasama dengan kami, Kementerian Sosial, dan kami memastikan anak-anak berada dalam situasi yang aman dan terpenuhi kebutuhannya apapun atau hal-halnya. Di sini harus dilakukan karena kami harus memastikan juga bahwa anak yang menjadi korban ini untuk sementara dalam pengasuhan kami hingga nanti ditentukan apakah anak ini kembali kepada keluarganya atau anak itu akan diberikan pengasuhan kepada lembaga tertentu apabila orang tua ataupun ininya tidak. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Bantul, Yogyakarta tewas akibat dugaan pembunuhan oleh orang tak dikenal. Saat beraksi, pelaku menggunakan penutup muka dan menyerang korban saat masih tertidur. Peristiwa tragis pertama kali diketahui istri korban yang saat itu berada di rumah bersama korban dan anak mereka.
Kejadian berlangsung sekitar pukul 5.30 pagi saat korban sedang tertidur di ruang keluarga. Saat itulah, tiba-tiba seseorang membuka pintu belakang rumah dan langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Setelah melakukan penyerangan, pelaku langsung melarikan diri. Warga yang mengetahui kejadian langsung memberikan pertolongan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Saya ke sini, korban sudah posisi tidak bernyawa. Kemudian dari kami pihak kedukuhan menghubungi kepolisian, dan sebelum pihak kepolisian datang, otomatis kami mensterilkan tempat ini agar tidak dijamah oleh orang lain. Kondisi luka korban ada sayatan di wajah dan di perut. Aparat kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Sementara itu, barang bukti CCTV di sekitar lokasi masih dikumpulkan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelakunya. Jadi kita masih melakukan pengembangan untuk mengetahui pelaku dari kejadian tersebut. Hingga kini, belum diketahui motif pembunuhan. Sementara jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhahyangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk keperluan penyidikan dan proses lebih lanjut. Dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Agus Suci Iswayudi, Metro TV. Pemirsa, usai jeda, Newsroom masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, inilah segmen Newsline Bisnis untuk Anda. Pemirsa, setelah dibuka menguat, indeks harga saham gabungan berbalik arah mengalami pelemahan sepanjang perdagangan sesi pertama. Kita pantau pergerakan IHSG saat ini bersama dengan jurnalis Metro TV Insan Suwardi, langsung dari Bursa Efek Indonesia. Selamat sore Insan, bagaimana pergerakan IHSG jelang penutupan pada sore ini? Ya, selamat sore Gemma dan juga Jessica. Terkait dengan perdagangan saham dari Bursa Efek Indonesia pada hari Kamis 26 Februari 2026 setelah dibuka menguat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, namun pergerakan atau performa dari indeks harga saham gabungan justru berbalik arah mengalami pelemahan sepanjang perdagangan sesi pertama. Saat kami pantau dalam melanjutkan perdagangan sesi 2 pada hari ini, di mana indeks harga saham gabungan pada pukul 15.19 waktu Indonesia Barat atau kurang lebih sekitar 45 menit sebelum penutupan pada perdagangan hari ini masih mengalami koreksi sebesar 1,31% atau saat ini indeks harga saham gabungan berada di level 8.213 atau melemah sekitar 106 basis poin, dan saat ini telah membuka nilai transaksi sekitar 23,7 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat juga Gemma dan juga Jessica, secara sektoral seluruh indeks ini kompak berada di zona merah, di mana dari pelemahan yang terdalam kami pantau ini berada di sektor infrastruktur. Untuk indeks IDX Infra ini mengalami pelemahan 2,52%. Dari para analis menuturkan terkait apa saja pandangan ataupun sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan IHSG sepanjang hari ini. Misalnya kami lansir dari pengamat pasar modal dari Wahyu Laksono yang menyampaikan pandangannya terkait indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini akan cenderung bergerak secara mix. Yang melihat terkait bagaimana adanya sentimen yang bersifat positif untuk mendorong performa IHSG, namun dari pasar modal Indonesia masih dibayang-bayangi terkait dengan sejumlah ketidakpastian ekonomi. Misalnya dari Wahyu menyampaikan terkait dari pandangannya dari sentimen global, khususnya mendorong ataupun memberikan kinerja positif yang melihat terkait dengan berkurangnya tekanan dari saham-saham teknologi yang membuat dari Bursa Amerika Serikat atau Wall Street ketiga indeks ini kompak mengalami penguatan. Saat kami pantau khususnya dari indeks Nasdaq ini juga mengalami penguatan. Terutama dari indeks Nasdaq ini memuat sejumlah emiten teknologi berkapitalisasi besar. Selain itu juga dari sisi lain untuk sentimen negatif yang berasal dari global, Wahyu menuturkan terkait ada beberapa hal yang ia pandang dari isu tarif Amerika Serikat yang masih dibayang-bayangi dari sejumlah negara, di mana sebelumnya kita ketahui dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menetapkan kebijakan tarif dagang termasuk kepada Indonesia. Namun yang terbaru dari Mahkamah Agung Amerika Serikat ini memilih membatalkan kebijakan dari Presiden Donald Trump dan menetapkan tarif dagang global
sebesar 10% yang saat ini masih diupayakan untuk naik ke 15% dari Presiden Donald Trump. Selain itu juga dari analis menantikan terkait dengan perundingan antara Amerika Serikat dan juga Iran yang akan berpotensi membuat volatilitas harga dari energi dan juga aset global. Dari itu juga dari domestik ia melihat terkait dengan adanya isu pembatasan dari minimarket yang dilontarkan oleh pemerintah, ini akan turut memberikan tekanan pada sektor konsumer primer. Dari pengamat yang lain, misalnya dari tim riset Pilarmas Investo Sekuritas dari sektor domestik, Pilarmas melihat terkait adanya sentimen positif dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Sadewa yang akan melanjutkan injeksi likuiditas di perbankan setelah menempatkan saldo anggaran lebih pemerintah sebesar 200 triliun yang sebelumnya akan jatuh tempo di bulan Maret ini, artinya akan diperpanjang selama 6 bulan ke depan untuk memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga khususnya pada masa momen Ramadan dan juga Idul Fitri. Ini memberikan dampak positif terhadap kinerja dari indeks harga saham gabungan secara keseluruhan. Selain itu, kalau kita lihat dari kinerja nilai tukar rupiah misalnya Gema, saat kami pantau pada laman Bloomberg misalnya, nilai tukar rupiah kini mengalami penguatan terhadap dolar Amerika Serikat, di mana saat ini berada di level 16.749 atau menguat 0,30%. Demikian, Gema. Melihat indeks harga saham gabungan sempat turun hingga 2% pada perdagangan sesi 2, apakah artinya asing pada sore hari ini juga mencatatkan net foreign sale? Ya, Jessica, menarik di mana kalau kita lihat meski indeks harga saham gabungan saat ini mengalami koreksi sebesar kurang lebih angkanya kami pantau masih berada di 1,32% atau berada di level 8.215. Namun ketika kami lihat saat ini angka dari asing yang melakukan transaksi di pasar modal Indonesia masih tercatatkan net foreign buy, di mana untuk foreign buy sebesar tercatat 10,4 triliun rupiah dan foreign sale tercatat di angka 7,66 triliun rupiah. Artinya sampai dengan saat ini meski kinerja dari IHSG mengalami tekanan ataupun koreksi, dari asing tampaknya masih tertarik untuk melakukan transaksi dari sejumlah emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Artinya kurang lebih angkanya berada sekitar 2, sekian triliun rupiah yang terjadi di net foreign buy, atau artinya asing masih cukup geliat untuk masuk di pasar modal Indonesia. Demikian, Jessica. Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, 3 Menteri Kabinet Indonesia Maju bersama Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan meninjau langsung kantor Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ranjeng, Kabupaten Serang, Banten. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut program Presiden memperkuat koperasi desa sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pengentasan kemiskinan. Kementerian Koperasi serta kementerian lembaga terkait lainnya mengakselerasi tergabungnya para penerima manfaat dari program Keluarga Harapan Kementerian Sosial untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih, sehingga derajat kehidupan para penerima manfaat program tersebut dapat meningkat secara bertahap dan lepas dari jerat kemiskinan ekstrim. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai wadah bisnis, tetapi juga memiliki peran sosial yang kuat. Oleh karena itu, sinergi lintas kementerian lembaga diperlukan agar tingkat kemiskinan secara nasional dapat ditekan secara cepat dan tepat sasaran. Pemirsa, usai jeda Newsline akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali dalam Newsline Bisnis. Kita akan masuk ke informasi terkait dengan Badan Pusat Statistik resmi memulai rangkaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan ini akan berlangsung mulai Mei hingga Juli 2026 dan menyasar seluruh pelaku usaha di Indonesia. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pemirsa, mulai Sensus Ekonomi 2026, melalui sensus ini, pemerintah akan memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha, terutama pasca perubahan signifikan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Pendataan dilakukan dari usaha skala mikro hingga perusahaan besar. Hasil sensus ini akan menjadi dasar pembaruan atau rebasing berbagai indikator ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh BPS.
Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan lebih akurat dan relevan dengan kondisi ekonomi terkini. Kita nantinya akan mendapatkan terkait dengan perkembangan perusahaan kita yang terbaru di tahun 2026 ini. Tentu kita tahu bahwa setelah pasca COVID yang lalu terjadi perubahan-perubahan terkait dengan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia. Dengan pelaksanaan sensus ini kita akan mengetahui dari level yang terkecil sampai dengan level yang terbesar terkait perkembangan ekonomi yang sekarang terjadi. Sehingga banyak hal nantinya akan kita dapatkan dari hasil sensus ekonomi ini. Salah satunya nanti kita akan memperbaiki terkait dengan rebasing yang akan dilakukan di BPS. Sehingga segala hal yang terkait dengan perkembangan ekonomi saat ini itu nantinya akan dimulai dari hasil sensus ekonomi 2000. Kak, pemirsa, di bulan Ramadan permintaan buah kurma meningkat signifikan. Buah khas Timur Tengah yang identik sebagai menu pembuka puasa ini tercatat mengalami kenaikan penjualan hingga 2 kali lipat dibanding hari biasa. Dan berikut liputan jurnalis Edi Sembiring dan juru kamera Usrizal Pulungan dari Medan, Sumatera Utara untuk Anda. Pemirsa, berbagai menu makanan untuk berbuka puasa sangat banyak sekali. Salah satunya adalah buah kurma yang tidak boleh dilewatkan untuk menjadi menu berbuka puasa. Dan saat ini saya berada di Paja Ikan Lama, salah satu tempat penjualan berbagai macam kebutuhan seperti sajadah, gamis, peci, baju koko, dan buah kurma. Nah, berbagai jenis kurma dijual di sini, mulai dari kurma Tunisia, kurma Mesir, hingga kurma premium seperti kurma Sukari, Atswa, dan Mejol. Harga pun bervariasi tergantung jenis dan kualitas. Untuk kurma standar dijual mulai dari harga Rp50.000 per kilogram. Untuk jenis kurma premium bisa dijual hingga harga Rp350.000 per kilogram. Pedagang juga mengaku tahun ini stoknya relatif aman karena pasokan sudah mulai masuk sejak jauh hari sebelum Ramadan. Namun memang permintaan cukup tinggi saat ini. Dan saat ini untuk selengkapnya saya akan berbincang dengan penjual. Pak, namanya siapa, Pak? Pak Dani. Pak Dani, gimana penjualan tahun ini untuk buah kurmanya, Pak? Tahun ini alhamdulillah dia meningkat, banyak permintaan, banyak customer yang pembeli kurma lah gitu, Bang. Kalau untuk peningkatan yang mulai naik ini sejak kapan, Pak? Seminggu sebelum Ramadan udah mulai orang tuh mulai nyari kurma. Biasanya untuk berbuka ya, persiapan ya. Jadi waktu itu nanti nggak repot lagi pas hari puasa mungkin. Kalau jenis kurma yang paling diminati oleh masyarakat, jenis kurma yang apa nih, Pak? Sukari, ya paling banyak dari Sukari. Alasannya kenapa tuh, kira-kira? Ya lebih lembut, katanya lebih lembut dan manis gitu. Kurmanya itu dia kemenangan, dia lembut. Kalau dibandingkan harga hari biasa, peningkatan pembeli gimana, Pak, di bulan Ramadan ini? Ramadan lebih jauh meningkat biasanya. Kalau persennya berapa ya, kita pun tinggi lah pokoknya ya. Kalau stok gimana, Pak? Stok? Kalau stoknya ya hampir habis juga, aku rasa itu juga. Baru berapa hari puasa ya udah mulai juga habis juga stoknya. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, permintaan kurma di tahun ini seperti apa, Pak, Ramadan? Lebih banyak tahun ini. Lebih banyak. Jauh lebih. Ya. Lebih banyak tahun ini. Nah, terima kasih banyak, Pak. Sementara itu, pemirsa, pembeli mengaku memilih kurma karena praktis dan sesuai dengan anjuran berbuka puasa. Selain itu, kandungan gula alami dalam kurma dipercaya mampu mengembalikan energi setelah seharian berpuasa. Tak hanya untuk dibeli pribadi, kurma juga diburu untuk kebutuhan parsel hingga menu berbuka takjil di masjid maupun perkantoran. Dari Medan, Sumatera Utara, Edi Sembiring, Usrizal Pulungan, Metro TV. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, pengrajin kue kering di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mulai kebanjiran order pesanan. Kondisi ini pun menjadi berkah tersendiri bagi pengrajin kue kering karena omset mereka naik hingga 3 kali lipat dari hari biasanya.
Di bulan suci Ramadan ini pemirsa membawa berkah bagi pengrajin kue kering di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seperti salah satu pengrajin kue kering di Kompleks Pengolahan Mandate yang mulai kebanjiran order pesanan kue kering. Sejak awal Ramadan, pekerja mulai sibuk memproduksi kue kering untuk Lebaran. Setiap harinya, pengrajin kue kering ini mampu memproduksi sekitar 150 toples kue kering berbagai jenis varian. Kue kering yang diproduksi bermacam-macam jenis varian, seperti kue nastar, coklat stick, putri salju, lidah kucing, dan beberapa jenis varian lainnya. Harganya pun sangat terjangkau, mulai dari Rp35.000 hingga Rp80.000 per toples tergantung besaran ukuran. Iya, alhamdulillah kalau ini sekarang kan lebih meningkat lagi ya. Dan memang dibantu sama biaya produksi juga karena memang semua bahan-bahan lagi naik. Tapi alhamdulillah tahun ini meningkat karena juga banyak restoran baru ngambil dari luar Sulbar sampai Sulsel juga. Pemirsa, usai jeda, Newsline akan kembali dengan informasi sejak dalam kandungan sosok siswa kelas 3 SMP Tahfiz Quran asal Sumatera Barat, Ikram Afdal, telah dicita-citakan oleh orang tuanya untuk menjadi hafiz Quran. Dan selengkapnya dalam segmen Ramadan Mencari Hafiz sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Kali ini Anda akan menyaksikan segmen spesial Ramadan, yakni Mencari Hafiz bersama saya, Hauna Al-Kafi, dan akan kami hadirkan kisah-kisah inspiratif dari para hufaz atau penghafal Al-Quran sebagai wujud penghormatan kami Metro TV kepada mereka yang selalu menjaga kalam Allah atau kalam-kalam ilahi dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menyebarkan ajaran Islam dengan penuh keikhlasan. Dan pemirsa, sejak dalam kandungan, sosoknya telah dicita-citakan oleh ayah kandungnya untuk menjadi seorang hafidz Quran. Bahkan sang ayah memberikan nama yang memiliki pesan sebagai pembawa cahaya bagi keluarganya. Inilah pemirsa sosok Ikram Afdal, siswa kelas 3 Madrasah Sanawiyah di Ma'had Al-Afaf An-Najiyah di Pasaman Barat. Allahu Akbar. Jangan nangis, anak. November 2025, duka menghantam tanah Sumatera. Saat bencana terjadi, Ikram Afdal, siswa kelas 3 Madrasah Sanawiyah, hanya bisa pasrah mendengar kabar kampung halamannya di Palembayan, Agam, Sumatera Barat, diterjang banjir bandang. Benaknya penat, khawatir akan kondisi sang bunda, pintu surga yang selama ini menjadi kekuatannya. Ada kepala sekolah yang ngabarin ketika di sekolah, kampung antum kena ini, kata. Lalu dilihat kan masjidnya kan, masjid yang kena. Ingat kan, rasanya sholat di situ. Baru minta telepon orang tua, jaringan terputus. Karena jaringan terputus nggak bisa terhubung sinyalnya. Dapat mikir-mikir sana dia. Mana orang tua di rumah itu, tetap di sini nggak bisa pulang. Tante pun berusaha pulang, yang di Pasaman nih, katanya jalan terputus nggak bisa pulang, balik lagi di sini. Inilah sosok Ikram Afdal, siswa kelas 3 Madrasah Sanawiyah di Ma'had Al-Afaf An-Najiyah, Pasaman Barat. Di usianya yang ke-15 tahun, ia telah menghafal 5 juz Al-Quran dan meraih juara Musabakoh Hifzil Quran tingkat Provinsi Sumatera Barat. Kita mendapatkan berita bahwasanya orang tuanya terisolir, tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan listrik dan hal-hal yang lainnya untuk kehidupan, dan juga yang cukup miris bagi kita, yaitu ada salah satu orang keluarganya, yaitu omnya, yang itu dia kehilangan beberapa atau bisa kita bilang banyak anggota keluarganya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Menjadi yatim sejak berusia 9 tahun, sosok Ikram adalah doa dan harapan orang tuanya. Sejak dalam kandungan, mendiang ayahnya bertekad menjadikan Ikram seorang penghafal Al-Quran
dan memberi nama yang memiliki arti cahaya keluarga. Perjuangannya tidak mudah. Sepeninggal ayahnya, sang ibu membuka usaha warung kelontong untuk menghidupi keluarga. Beruntung Ikram mendapat keringanan biaya untuk bersekolah. Kecerdasan dan bakatnya membentuk Ikram sebagai pribadi yang berpegang teguh pada agama. Anak melihat bahwasanya Ikram ini memang anak yang berbakat, anak yang menonjol daripada anak-anak seumuran dia, punya kecenderungan terhadap agama. Jadi anak harapkan ya anak kita ini bisa melanjutkan cita-citanya. Anak ini benar-benar ingin melanjutkan sekolahnya di Universitas Islam Madinah. Semangat, ketekunan, dan bakti orang tua menjadi kekuatan menapaki jalan cita-citanya di tengah keterbatasan dan ujian hidup. Kisah Ikram menjadi inspirasi bahwa keteguhan hati dan doa orang tua mampu mengantarkannya berjuang meraih masa depan. Dan pemirsa telah bergabung sama kami lewat sambungan Zoom, ada Ikram Afdal, penghafal 5 juz Al-Quran yang ada di Sumatera Barat. Assalamualaikum Ikram. Waalaikumsalam Pak. Masya Allah, terima kasih sudah bergabung sama kami di Metro TV, dan juga Ikram dan juga pemirsa sudah ada Ustadz Martomo Malaing, beliau adalah Imam Masjid Istiqlal Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Syukran jazilan bihadurikum, terima kasih. Ikram, kamu sehat ya di sana ya, dan insya Allah puasa lancar ya? Insya Allah Pak. Iya, kalau ibu apa kabar? Kamu jauh pesantren dari rumah dengan ibu? Jauh Pak. Berapa kilo pesantren dari rumah? Sekitar perjalanan berapa jam? 2 jam. 2 jam ya. Mungkin harapan kita ibu juga turut menyaksikan Ikram di layar televisi Metro TV ini kali ini. Ikram, kamu dulu sempat merasa pesimis saat masuk pesantren kamu saat ini. Saat itu kamu dengan hafalan 2 juz, namun di sana kamu memiliki bekal 2 juz aja merasa berat saat masuk pesantren. Apa yang menjadi kamu merasa berat saat itu? Karena bacaan saya masih belum sempurna ketika SD. Ketika di pondok, saya ditekan dengan bacaan yang benar, tajwid yang sempurna. Iya, berarti tartilnya, tajwidnya semua dibetulin semua ya dari awal lagi ya, Ikram ya? Ya, ulang dari awal lagi. Ikram, boleh dong bagi-bagi tips kepada pemirsa Metro TV termasuk saya di sini, cara kamu menghafal dan juga cara kamu menjaga hafalan. Apakah kamu murojaah tiap hari berapa halaman atau seperti apa? Cara menghafal Al-Quran dengan murojaah 1 juz per hari dengan tartil. Kalau untuk menambah hafalan sendiri seperti apa, Ikram? Untuk menambah hafalan dengan membaca Al-Quran ketika malam hari, semisal setengah halaman mau dihafal untuk besok. Dipersiapkan dari malamnya, dibaca 10 kali dengan tartil juga. Ketika subuhnya diulang 5 kali dan disetorkan. Berarti saat setoran sudah yakin benar-benar hafal dengan merotalnya semuanya bagus, tartil tajwidnya semacam itu ya, Ikram ya? Ya Pak. Tiap setoran berapa ayat itu? Setengah-setengah halaman. Setengah halaman, baik. Ikram, di sini juga ada Ustadz dari Masjid Istiqlal. Beliau, Ustadz, seperti apa melihat sosok Ikram ini? Makasih. Makasih, Ustadz. Al-Kahfi. Alhamdulillah, saya melihat sosok Ikram ini adalah anak yang pejuang. Jadi menghafal Quran itu kan ada 4 tahap harus ditempuh. 4 tahap ya? Ya, minimal ada 4 tahap. Seperti apa, Ustaz? Pertama itu harus berada di suasana yang penuh keheningan. Oke. Iya. Suasana hening mendukung ya, mendukung. kondusif. Oke. Terus yang kedua, di samping suasana ketekunan. Ketekunan. Ini
ini harga mati. Banyak orang-orang pinter ya, Banyak orang-orang pandai, pinter, tapi suruh menghafal Quran suruh belum tentu menghafal ya. Quran belum tentu bisa hafal. Ya, dan itu banyak sekali. Iya. Ya, Yang ketiga? terus selanjutnya adalah pengulangan. Pengulangan, murojaah Kalau bahasanya tadi. sekarang itu murojaah. Yang paling terakhir itu adalah kesabaran. Kesabaran, ya. Tadi ada yang menarik dari anak kita Ikram ini ya. Ikram tadi ini, bahwa dia ketika masuk pondok itu ditekan untuk memperbaiki bacaannya tadi kan. Betul. Meskipun sudah hafal 2 juz. Meskipun sudah hafal beberapa juz di rumahnya sebelum masuk pondok. Ada yang perlu diingat Pak Al-Kahfi, bahwa menghafal Al-Quran itu tidak boleh lompat, tidak boleh melewati suatu proses. Jadi gampang itu begini, menghafal Al-Quran itu pertama yang harus dibenarkan itu bacaannya dulu. Itu fondasi utama. Itu fondasi utama. Tajwidnya, tartilnya, tajwidnya harus makhrajnya. selesai, makhrajnya harus selesai. Pokoknya hukum-hukum tajwid itu harus selesai. Kemudian masuk ke binadhar. Binadhar itu membaca Al-Quran dengan melihat. Nanti gurunya lihat lagi di situ, ini anak sudah layak untuk menghafal Quran atau tidak. Nah, disinilah dituntut kesabaran seorang penghafal Quran sekaligus orang tuanya yang ingin memasukkan anaknya ke pondok. Kadang ada juga nggak sabar tuh, bacaan belum bagus, tajwidnya masih belepotan, Ya, sudah ditaruh dipaksakan menghafal Quran. Kalau ini dipaksakan begini, nanti ujung-ujungnya kalau hafal Quran banyak bacanya yang salah, banyak tajwidnya yang salah, repot juga ujungnya. Jadi seluruh prosesnya itu harus dilalui, tidak bisa instan. Baik, Ikram tadi ya dengar ya dari Ustaz Notomo bagaimana langkah-langkah menjadi seorang hafidz Quran memang butuh proses. Ustaz silakan untuk bisa mencoba untuk mengetes bagaimana hafalan dari Ikram ini. Tafadhol. Siap ya, Anda Ikra. Suara saya jelas di sana ya? Siap, Pak. Oke. Silakan disambung ayat ini. Di apa yang telah saya baca nanti diulang baru disambung ya dengan ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Baik, hasbuk. Terima kasih. Masya Allah. Mumtaz Ustaz. Alhamdulillah. Meratelnya, tajwidnya, tartilnya? Dari segi bacaan, mungkin karena umurnya masih kelas 9 tadi ya, berarti kelas 3 sanawiyah ya. Untuk anak yang umur begini ini termasuk bagus bacaannya ini. Masya Allah. Nanti kan suaranya akan berubah seiring bertambahnya umur. Dan dari segi bacaan, makharijul huruf, sifatul huruf, dengung-dengungnya sudah dapat. Baik. Ustaz Notomo, saya akan menyapa lagi Ikram. Ikram, kabarnya ingin nanti meneruskan kuliah di Universitas Madinah. Seperti apa, sejauh mana persiapannya sampai saat ini? Persiapan dengan minta doa kepada orang tua dan mengikuti perkataan ustadz-ustadznya
untuk menjadi orang yang disiplin. Dan pastinya bahasa Arab harus dimatengin lagi dan juznya diperbanyak lagi hafalannya. Iya. Ada syarat minimal berapa juz? Belum masuk Madinah, udah hafiz Al-Quran. Masya Allah, Akbar. Kita doakan bersama Tomo agar Ikram bisa segera hafid 30 juz dan juga bisa menimba ilmu di Universitas Madinah. Ustaz, bisa diberi pesan-pesan apa ke Adinda Ikram ini? Ustaz, tafadhol. Baik, pesan untuk Adinda Ikram supaya bacaannya masih tetap bagus ya. Usahakan kalau merojaah atau membaca Al-Quran itu mengulang hafalannya itu jangan bisik-bisik, bibirnya dibuka ya, supaya makhraj dan sifatul huruf tajwidnya itu terlatih. Jadi semakin sering melatih mulutnya, maka bacaannya semakin bagus. Terus yang kedua, tantangan seorang penghafal saat ini di era digital ini kan kita banyak sekali godaan ini, ya. Ada medsos apa segala macam itu. Dan yang paling penting sama Tomo adalah kita tarikul ma'asi ya, jauhi maksiat. Itu tantangan kita semua. Syukran jazilan Ikram Afdal langsung dari Sumatera Barat. Semoga segera tercapai cita-citanya menjadi seorang penghafal Quran dan menimba ilmu di Universitas Madinah. Terima kasih juga Ustaz Martomo telah bergabung sama kami di Newsline Metro TV dan memberikan pemirsa segmen khusus spesial Ramadan mencari hafid. Semoga sosok Ikram kali ini menjadi inspirasi Anda untuk bisa meneladani Al-Quran dan saksikan terus mencari hafid setiap hari di program Newsline selama bulan suci Ramadan. Saya Ahmad Al-Kafi mewakili rekan yang tugas undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Metro TV.